laki-laki ini menemukan sebuah pulpen yang bisa mengabulkan semua permintaannya. Jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki nih yang rindu pada ayahnya karena sudah 3 tahun gak pulang. Saat sedang main di taman, gak sengaja dia menemukan sebuah pulpen. Dia pun langsung menggambar dengan pulpen tersebut. Tapi anehnya pas dia gambar pesawat, beneran ada pesawat yang lewat di langit loh. Setelah itu dia menulis kata hai dan bener aja pengunjung taman di sana mengucapkan kata hai kepadanya. Ibrahim pun mulai sadar nih kalau pulpennya itu pulpen ajaib. Setelah di rumah dia pun menggambar ayahnya nih dan berharap ayahnya itu bisa datang pulang. Lalu saat Ibrahim ini sedang tidur, gak sengaja mamanya ini melihat gambarnya dia. Melihat itu mamanya pun memoto dan mengirimkan foto itu kepada suaminya. Saat Ibrahim bangun tidur nih guys, dia senang banget karena di sampingnya itu ada teddy bear. Dan gak hanya itu guys, ternyata ayahnya sudah 3 tahun gak pulang tiba-tiba ada di rumahnya. By the way, kalian kangen gak nih sama ayah kalian? Komen di kolom komentar ya. Ibu ini tuh tega banget. Dia pengen anak bayinya ini cepet-cepet bisa nulis, sampai-sampai ganti tangan bayinya ini dengan tangan robot. Jadi awalnya bayi ini tuh disuruh duduk oleh ibunya, terus dia disuruh aneka macam mainan. Tapi bayinya ini malah ambil krayon terus coret-coret meja guys. Bayi ini tuh pinter banget guys. Pas ibunya nunjukin tulisan apel, bayi ini pun menunjuk buah apel. Karena ibunya ini mikir kalau anaknya itu jenius, akhirnya bayi ini tuh dikasih buku dan pensil suruh nulis. Karena anaknya ini gak ngerti buat nulis yang benar, akhirnya ibunya ini masang robot ke anaknya itu. Karena ibunya ini gak sabaran, sampai-sampai bukan cuma tangan yang diganti jadi robot, kepala anaknya pun diganti jadi kepala robot guys. Akhirnya anak itu pun bisa seperti apa yang diinginkan ibunya. Kasian banget ya guys. Kalian kalau nginep di hotel hati-hati ya guys, jangan sampai kayak gini. Jadi ceritanya 2 kakak beradik ini lagi cari hotel untuk menginap. Mereka udah datangin 3 hotel dan 5 penginapan nih, tapi semuanya udah penuh. Gak lama nih, akhirnya mereka pun menemukan sebuah hotel. Saat mereka masuk ke dalam, mereka ngerasa suasananya itu beda banget guys. Tapi apa boleh buat nih, karena gak ada pilihan lain, akhirnya mereka pilih untuk menginap di sana. Mereka pun memilih 1 kamar yang berisi 2 kasur. Tapi saat si Irfan ini lagi asik istirahat, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam nih yang mendekatinya. Tapi nggak lama bayangan hitam itu pun menghilang. Dan saat mereka mau tidur nih, tiba-tiba ada sosok sundel bolong yang mau membunuh si Irfan guys. Kakaknya yang sudah tertidur pulas akhirnya terbangun dan mau nyelamatin adiknya, tapi malah didorong sampai pingsan kayak gini. Si Irfan yang ketakutan akhirnya berdoa. Dan bener aja guys, setan itu pun kepanasan dan menghilang. Dan ternyata nih guys, mereka itu bukan nginep di hotel mewah, tapi di rumah kosong berhantu kayak gini. Kalian kalau pulang shopping jangan kemalaman ya guys, kalau nggak mau kayak gini. Jadi ceritanya ada 2 kakak beradik nih yang baru saja pulang belanja. Karena tadi belanjanya kelamaan, akhirnya mereka pun pulang kemalaman nih guys. Kakaknya ini kesel banget sama adiknya, gara-gara tadi dia pilih barangnya lama banget. Sampainya di halte bis, mereka ngerasa aneh karena halte bisnya itu sepi banget, gak kayak biasanya. Tapi mereka positif thinking aja nih, mungkin penumpang yang lain sudah naik bis sebelumnya. Gak lama bus pun datang dan mereka langsung naik bis nih. Pas di dalam bis, adiknya ini ngerasa aneh banget karena di dalam bis itu semua penumpangnya pada pucet guys. Dan ternyata mereka semua itu bukan manusia guys, tapi hantu. Di suatu desa ada anak yang bernama Andi nih guys. Andi ini anaknya hebat banget, bisa nangkap biawak hanya dengan kedua tangannya. Setiap nangkap biawak dia selalu ditemani nih oleh ketiga temannya. Biawak yang telah ditangkap mereka jadikan sate. Lalu sate itu dia bagikan nih ke tetangga-tetangga terdekat. Keesokan harinya si Andi ini pergi ke sungai ditemani oleh ketiga temannya untuk menangkap biawak. Tapi ternyata sungai itu adalah sungai berbeda. Di sungai ini si Andi ini baru pertama kali nangkap biawak. Setelah memperhatikan air sungai, dia pun langsung loncat nih ke dalam air tersebut. Dan gak lama dia keluar dari air sambil memegang biawak yang sangat besar. Biawak itu pun dia masukkan ke dalam kandang dan dibawa pulang. Di lain tempat si Andi ini asik-asikan ngopi bareng teman-temannya. Mereka pun berencana nih untuk menyate biawak tersebut di sore harinya. Tapi pas lagi asik-asikan ngopi, si Andi ini dapat telepon dari orang rumah. Katanya biawaknya itu nangis-nangis kayak manusia. Yang penasaran, kita lanjut part 2 ya. Guys, kalian percaya nggak nih, anak cewek ini umurnya baru 15 tahun, tapi mukanya kayak nenek-nenek. Awalnya dia ini lahir seperti bayi pada umumnya, tapi hari demi hari pertumbuhannya ini cepet banget dong guys. Dan pas diperiksa ke dokter, dokternya pun kaget nih karena anak ini baru umur 1 tahun seperti terlihat umur 4 tahun.
Terus pas dia umur 5 tahun terlihat seperti umur 20 tahun. Dan pas dia menginjak umur 15 tahun, wajahnya ini seperti umur 60 tahun guys. Kayak nenek-nenek banget kan guys. Walaupun terlihat seperti nenek-nenek nih, tapi organ tubuhnya itu berjalan secara sempurna. Karena wajahnya itu tua banget. Di sekolahan dia ditakuti nih sama temen-temennya. Karena dia suka marah-marah gak jelas, kayak nenek-nenek beneran guys. Dia pun kesulitan nih untuk mencari teman. Bahkan dia pun gak pernah pacaran. Karena sejauh ini dia belum menemukan seseorang yang tepat guys. By the way, kalian yang nonton video ini umur berapa nih? Coba dong komen di kolom komentar ya.